Politik uang masih menjadi masalah dan ancaman yang menakutkan bagi para kandidat yang bertarung di dalam pilkada, pileg, ataupun pemilu secara keseluruhan. Nah, bagaimana mitos dan fakta seputar politik uang? Kita akan bahas bersama. Hai sahabat Politician Academy, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup penting, yaitu mengenai politik uang. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk melakukan penilaian baik buruknya, saya tidak bermaksud untuk melakukan judgement terhadap mereka yang mempergunakan strategi ini, tetapi saya lebih kepada berbicara pengalaman saya dan bagaimana fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan politik uang. Dan klarifikasi yang kedua, saya ingin menjelaskan politik uang ini dalam konteks antara pemilih atau calon pemilih dengan sang kandidat. Jadi tidak masuk ke dalam politik uang di ranah partai politik seperti pada waktu pemberian rekomendasi, pemberian tiket partai politik kepada calon tertentu. Saya tidak akan bahas itu, atau saya tidak akan bahas bagaimana politik uang dimainkan untuk mempengaruhi para penyelenggara pemilu untuk memenangkan kandidat tertentu. Tetapi dalam konteks ini saya hanya ingin berbicara tentang bagaimana hubungan antara kandidat dan pemilih berkaitan dengan politik uang. Jadi kalau ditanyakan apakah politik uang itu terjadi? Yes, itu terjadi. Absolutely positif, ya. Nah, mungkin Anda akan berpikir, kok saya berani sekali menyatakan ini karena saya melihat banyak kasus di banyak pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif itu terjadi dan itu dilakukan. Jadi kenapa banyak yang tidak ditangkap, kenapa banyak yang tidak diproses dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama. Jadi saya mencatat ada 5 mitos dan fakta seputar politik uang. Yang pertama, bahwa yang namanya politik uang tersebut kebanyakan hanya merupakan faktor deterrence yang dilakukan oleh salah satu kandidat tertentu. Maksudnya bagaimana? Jadi politik uang atau membagi-bagikan uang ini kebanyakan hanya merupakan faktor untuk menggentarkan pihak lain. Ya, karena kebanyakan orang kalau udah berpikir bahwa lawannya akan mengeluarkan uang banyak yang akan disebarkan kepada banyak pemilih, kemudian mental mereka menjadi down. Mereka tidak akan fokus dan perhatian lagi terhadap strategi penyebaran di lapangan, bagaimana mensolidkan relawan, mensolidkan supporter-supporter Anda. Tapi begitu dihantam dengan politik uang, kemudian mereka udah langsung down, baik sang kandidat maupun relawan-relawan di lapangan. Nah, tetapi kenyataannya sebenarnya kebanyakan itu menggetarkan. Maksudnya begini, jarang sekali yang saya temui di lapangan seorang kandidat membagikan dengan rata jumlah uang yang mereka miliki itu kepada semua calon pemilih. Itu jarang sekali terjadi. Yang kebanyakan terjadi adalah mereka kemudian menciptakan spot-spot tertentu di mana mereka betul memberikan uang di situ, mungkin jumlahnya cukup besar, dan kemudian spot-spot tersebut, kelompok-kelompok tersebut menyuarakan, entah di masyarakat disebarkan isu gosip atau berita tersebut, entah di media sosial diberikan hal tersebut, sehingga ini mengacaukan pemikiran dan strategi dari pihak lain, gitu ya. Jadi relawan di kubu sebelah kemudian merasa, waduh, di sana dibagi 300.000, sementara kita katakanlah cuma 100.000, atau kita di sini belum dapat apa-apa. Nah, ini kan akan menghancurkan gerakan mental dan spirit dari relawan-relawan Anda, dan memang itulah tujuan sebenarnya, gitu ya. Jadi pembagian itu ada, tetapi tidak merata dan hanya spot-spot tertentu saja biasanya, dan sekali lagi bertujuan untuk menjatuhkan mental kandidat maupun relawan dari kubu lain. Yang kedua, bahwa politik uang atau pendistribusian uang insentif sembako dan sebagainya itu jarang sekali 100%, bila itu terjadi jarang sekali 100% semua tersebar rata di masyarakat. Kenapa? Ya, saya ambil rata-rata saja, bahwa kalau
katakanlah sejumlah 100% dana ingin dipakai oleh kandidat tertentu untuk politik uang, itu yang turun ke masyarakat itu sudah bagus sekali kalau ada di angka 60-70%. Hampir tidak mungkin 100% tersebar rata dan masuk ke dalam masyarakat, diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena sekitar 30-40% biasanya dimakan oleh tim sesnya sendiri. Ya, jadi ini perlu saya berikan informasi seperti ini agar Anda bisa memiliki sebuah sistem monitoring yang tepat gitu ya. Karena tim ses Anda itu pasti ada yang motivasinya juga masuk karena uang dan kemudian cukup tergiur dengan sejumlah uang yang cukup besar yang ya mungkin kalau dikasih per orang kecil, tapi kalau itu gabungan, Anda bayangkan kalau misalnya ada per orang akan dibagikan 100.000 dan di satu daerah itu ada kurang lebih sekitar 1.000 orang yang akan dibagikan. Uangnya sudah banyak sekali ya. Jadi biasanya yang dilakukan oleh tim-tim lapangan yang di ujung ini, dia membagikan tetapi tidak semua dibagikan. Ada sebagian yang masuk ke kantong sendiri. Oleh karena itu hati-hati juga dengan tim ses, monitoring yang tepat dan baik itu bisa menjadi cara yang baik untuk mengontrol masalah distribusi ini gitu. Kemudian yang ketiga, tanpa jaringan yang baik maka uang yang dipergunakan untuk politik uang tidak akan terbagi dengan baik ya, tanpa jaringan yang baik. Dalam pengertian begini, kalau Anda kandidat berpikir untuk menang di dalam pilkada karena Anda memiliki banyak uang saja, kemudian Anda tidak melakukan apa-apa di dalam masa-masa penting, katakanlah dalam persiapan setahun atau 2 tahun sebelumnya, maka ini akan sia-sia gitu ya, karena Anda tidak mempunyai network atau jaringan yang solid untuk melakukan distribusi. Saya ambil contoh sekali lagi, kalau misalnya Anda punya uang katakanlah yang direncanakan untuk dibagi sejumlah 3 miliar, kemudian harus dibagi ke 300.000 orang. Berapa relawan yang Anda butuhkan? Berapa besar mereka pegang uang? Ya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda salah atau terlambat memilih tim ses yang tepat, maka nggak ada gunanya. Ya, uang sebesar itu tidak akan turun ke masyarakat dan tidak akan mempengaruhi mereka. Ya, seperti yang dipikirkan oleh Anda gitu. Jadi jaringan tetap penting, network tetap penting, jaringan relawan yang solid dan relawan-relawan di level paling bawah itu yang akan mempengaruhi bagaimana politik uang ini bisa berjalan atau tidak gitu. Kemudian yang keempat, yang tadi saya sempat katakan di awal, mengapa sulit untuk menangkap bukti politik uang? Karena yang terlibat banyak, satu, dan yang kedua menangkap itu buktinya tidak mudah. Ya, harus ada dokumentasi yang jelas, harus ada mereka yang mau bersaksi sebagai penerima, harus ada mereka yang ditangkap sebagai pemberi, harus ada buktinya. Apakah itu dalam bentuk amplop yang isinya uang yang kemudian di dalamnya ada tulisan himbauan untuk memilih kandidat tertentu gitu ya. Jadi banyak sekali faktor yang membuat politik uang ini kadang terasa tetapi tidak bisa dibuktikan langsung gitu ya. Jadi apalagi kalau kita udah berbicara mengenai masalah uang, sudah banyak yang terlibat, ada oknum yang terlibat, ada penyelenggara yang terlibat dan lain sebagainya. Jadi udah rumit sekali sehingga sulit sekali untuk mendapatkan alat bukti atau menangkap. Tidak semuanya pasti ya, karena dari banyak kasus banyak juga dibuktikan mereka yang melakukan politik uang kemudian mereka dihukum atau menjalani proses hukum, mereka yang aparat atau penyelenggara pemilu yang kemudian terbukti curang dan melakukan politik uang dan kemudian ditangkap, diberhentikan, masuk penjara, itu pun ada gitu. Tetapi kalau kita lihat dari persentase mereka yang tertangkap dengan mereka yang aktual betul-betul melakukan politik uang, persentasenya sangat-sangat kecil. Nah, yang berikut adalah menyentuh hati dan pikiran dari calon pemilih itu jauh lebih penting daripada politik uang.
Nah, Anda bayangkan sebuah skenario, katakanlah semua orang udah percaya dengan politik uang, semua orang siap untuk membayar calon pemilih dengan jumlah tertentu, ya. Misalnya kandidat A datang ke Anda meminta untuk memilih A memberikan 200.000, kandidat B sama juga akan memberikan 200.000, kandidat C sama juga seperti itu. Nah, kalau tiga-tiganya sama, ya, atau jumlahnya cuma sedikit-sedikit berbeda, siapa yang akan Anda pilih? Saya yakin yang akan Anda pilih adalah Anda akan pilih orang yang lebih dulu mendekati Anda, dalam pengertian orang yang mau datang langsung kepada Anda, mau turun ke lapangan, mau melakukan kunjungan-kunjungan dekat dengan masyarakat. Mereka yang track recordnya jelas, mereka yang mempunyai keinginan dan komitmen yang jelas, mereka yang mempunyai prestasi, mereka yang mempunyai program-program yang jelas. Akhirnya itu yang akan dipilih dibandingkan dengan jumlah uang yang akan diberikan. Ya, jadi walaupun sekali lagi politik uang itu sulit untuk diberantas, tetapi yang saya mau ingatkan satu hal, ya, bahwa kalau Anda bisa menyentuh hati dan pikiran dari calon pemilih Anda, maka Andalah yang akan dipilih. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan antara fakta dan mitos mengenai politik uang yang saya temui di lapangan pada saat saya melakukan pendampingan kepada calon-calon kepala daerah maupun calon-calon anggota legislatif. Nah, saya berani untuk menyatakan bahwa politik uang memang sulit untuk diberantas, tetapi bukan berarti politik uang adalah segala-galanya, karena mereka yang melakukan semuanya dengan politik uang, mereka yang mengukur dukungan dengan uang, maka yang ada di kepala mereka adalah politik transaksional. Begitu juga calon pemilih di kepala mereka adalah transaksional, dan proses transaksional itu tidak baik bagi menjalankan kebijakan ke depannya, karena pada saat Anda kemudian menjadi kepala daerah, kepala Anda adalah transaksional gitu ya, pendukung Anda transaksional, sehingga boleh saya katakan tidak akan ada sebuah kebijakan yang dihasilkan positif bermanfaat betul-betul untuk masyarakat. Yang ada adalah program-program yang mempunyai cuan, yang mempunyai nilai keuangan atau profit tinggi yang akhirnya jatuh kepada Anda atau pihak-pihak tertentu saja. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengharapkan Anda sebisa mungkin untuk menghindari politik uang, sehingga apa yang Anda perjuangkan untuk memajukan daerah, untuk menyejahterakan masyarakat, untuk memunculkan kesempatan-kesempatan positif di dalam masyarakat Anda itu bisa terlaksana dengan niat yang baik, dengan perjalanan politik yang baik, dengan strategi politik yang baik, sehingga Anda kemudian bisa menjadi kepala daerah yang baik juga. Demikian dari Politician Academy. Salam perubahan.